Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat LDMI dimanapun berada, para pemirsa yang berada di rumah, bertemu lagi kita hari ini di hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 atau bertepatan dengan 12 Sya'ban 1445 Hijriah di kediaman Ustadz Ulil Amri LC MAG. Dan alhamdulillah hari ini kita bersama-sama ngobras atau ngobrol santai di kediaman rumah Ustadz Ulil Amri, dan alhamdulillah di samping kita telah hadir Ustadz Ulil Amri. Apa kabar Ustadz hari ini Ustadz? Alhamdulillah Ustadz Wadi ya, sehat. Gimana Ustadz? Ini kediaman rumah Ustadz sendiri Ustadz ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ahlan wa marhaban. Marhaban Ustadz ya. Ini Ustadz, ini kita kan ngobras Ustadz ya. Mungkin yang pertama kali yang kita mau bertanya tentang usaha Ustadz di nasi Arab ini ya. Ini suasana kayak di Arab Saudi Ustadz. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz Wadi. Silakan Ustadz. Ya, alhamdulillah ini usaha saya bersama istri Harim ya, Zauja. Dimulai dari tahun 2021. 2021. Ya, jadi corona ya, membawa berkah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita tidak pembatasan ya di luar. Jadi kita coba sudahlah sama istri kita coba buat satu makanan kuliner, karena kami paham orang Palembang ini hobinya kulineran ya. Makan misalnya. Makan ya, entah di pagi hari, siang, sore ataupun malam. Nah, jadi kami punya inisiatif sudah kita coba buat menu ya nasi Arab. Ini seperti itu Ustaz Aswadi. Jadi ini terinspirasi apa Ustaz? Yang pertama kali berdirinya usaha ini Ustaz? Ya, terinspirasi karena latar belakang saya S1 di Mesir, kemudian S3 di Sudan, dilanjut lagi saya melihat warga Palembang, penduduk Palembang ini tingkat religiusitasnya sangat tinggi ya. Jadi mereka senang yang Arab seperti itu, dan juga di sini kami nasi Arab kami itu khasnya dengan karinya. Nah, kari ini perpaduan mungkin antara Arab dan India atau Palembang. Jadi kita inilah yang jadi modal kami. Di samping saya memiliki jamaah, teman dan juga sahabat. Ini orang-orang yang pulang dari haji, umroh gitu ya. Jadi mereka mungkin kangen dengan masakan nasi Arab. Jadi langsung ke sini Ustaz deh. Iya, langsung ke sini. Dan kebetulan kita nasi Arab ini ternyata saya setelah 2 tahun berjalan saya usaha, saya baru sadar bahwasanya basmati berasnya ini Ustaz Aswadi ini 0 karbo. 0 karbo itu tidak mengandung gula. Jadi dia bagus dan baik sekali untuk kesehatan. Nah, jadi kita mengajak orang untuk sehat ya. Selain kalau dan ini lebih baik daripada beras merah ataupun beras jagung, orang mungkin untuk menghindari gula ataupun diabetes. Jadi sangat bagus sekali beras ini kita konsumsi. Jadi insya Allah makan ini badan sehat, kantong sehat, ibadah khusyuk. Jadi seperti itu Ustaz Aswadi. Ini Ustaz, ini kan ada usaha nasi Arab ini kan kemarin itu waktu sebelum buka usaha ini mungkin ada belajar khusus dulu dari yang untuk yang masakan ini Ustaz. Gimana Ustaz? Kita beberapa kali eksperimen bersama istri ya, jadi 1, 2 kali, 3 kali. Nah, mungkin yang keempat kali kita coba untuk memberanikan memberi orang gitu ya, untuk tester gitu. Kemudian kata teman-teman keluarga ini ya kok enak gitu kan. Nah, dari sini kami punya rasa pede, percaya diri untuk buka dan kita jual. Ternyata alhamdulillah di tahun pertama, Ramadan pertama kita bisa di 200 tanpa, kemudian Ramadan kedua kita bisa di 600 tanpa, dan ini harapan kita Ramadan ketiga ini bisa lebih dari 600 tanpa. Jadi kami dalam satu Ramadan alhamdulillah untuk per hari, per bulan ya
kita dari Oktober November kemarin sudah tembus alhamdulillah 100 tampah per bulan, insya Allah. Ini bulan Februari ini sudah tembus di 165 tampah, alhamdulillah. Nah ini yang menjadi modal kami ya. Kalau dalam ekonomi modal itu adalah uang, harta, tetapi kita di dalam kuliner modal itu adalah taste ataupun rasa. Nah, jadi kalau selama kita bisa jaga taste kita, jaga rasa, kualitas, insya Allah itu modal yang pertama. Jadi duit, harta, uang yang sifatnya materi, saya rasa itu nomor sekian. Walaupun istilahnya saja, walaupun jauh, tapi kalau betul ya. Kalau sudah di lidah, dicari orang. Cari orang. Alhamdulillah kita hari ke hari ini bukan hanya untuk kalangan majelis taklim atau masjid saja. Tetapi ini beberapa dinas seperti Dinas Pariwisata Kota Palembang, Dinas Perhubungan, kemudian beberapa dinas yang lain, Kesra ya, Kesra Pemprov, bahkan anggota dewan sudah mampir ke sini semua. Jadi dari mulut ke mulut. Iya, dari mulut ke mulut, dan alhamdulillah nasi Arab ini dengan lauk karinya bisa diterima oleh semua kalangan ya, baik yang habaib, para ustadz, ustazah, majelis taklim, bahkan kalangan, karena kita menjual rasa. Rasa inilah yang kita jual dan kita insya Allah kita pertahankan. Dan satu lagi Ustaz Aswadi, ini nasi Arab kita ini kita fresh gitu. Jadi kita bila orang mau pesan makan di tempat atau mau online, kita tanya jam berapa untuk dikonsumsi atau disantap. Nah, jadi kita 1 jam atau 2 jam sebelum baru kita buatkan. Jadi kita tidak tidak kita diamkan, kita endapkan atau di rice cooker atau enggak. Jadi kita benar-benar fresh ya. Ya itulah salah satu, memang capek ya, tapi kita di dalam kuliner ini yang penting kepuasan rasa. Yang itu yang kita pertahankan sampai sekarang. Iya, benar Ustaz. Gini Ustaz, yang bikin sendiri itu dari Ustaz sendiri sama Zawul. Ini ya kalau chefnya, kokinya itu istri. Oh, istri. Ya, istri, beliau yang meracik bumbu baik kebuli atau mandi ataupun karinya beliau. Nah, kalau saya bagian icip-icip dan bagian marketing saya. Bagian penjualan. Seperti itu. Nah, ini supplier misalnya dari bumbu itu berarti datang dari Timur Tengah Ustaz. Iya, sebagian dari Timur Tengah dan sebagian lagi itu bumbu yang ada di Palembang ataupun di Palembang ya. Jadi kita racik dua perpaduan bumbu Arab Palembang Saudi dengan Arab ya. Kemudian kita jadikan hak paten kita seperti itu. Disesuaikan dengan lidah Indonesia. Dengan lidah Palembang dengan Indonesia ya, seperti itu. Selain dari buka di rumah nih Ustaz, kira-kira promosi karena dari mulut ke mulut Ustaz ya. Ada lagi nggak ada promosi yang lain Ustaz? Rencana kita ini kita sedang buat sistem, kita mau selain di IG ya, kedai nasi Arab Al-Bukhari, dan kita di Facebook juga. Sudah ada itu Ustaz? Sudah ada ya. Jadi nanti boleh silakan dibuka, boleh atau di searching, bahkan kalau di Google itu ya, kalau kita ketik kedai nasi Arab Al-Bukhari itu bintangnya sudah 5. Sudah langsung keluar muncul ya. Ada gambar-gambar foto orang makan di situ boleh. Tapi kita ini karena ini tahun keempat kami sedang bangun sistem ya, biar nasi Arab Al-Bukhari ini lebih dikenal ya. Minimal di Palembang dengan jumlah penduduk mungkin 2 juta orang. Nah, ini kita lagi buat sistem Ustaz, mohon doa. Jadi supaya kalau kemarin by WhatsApp ya, by WhatsApp ataupun mulut ke mulut atau kita kenal jamaah, tetapi kita di tahun keempat ini kita sudah mulai kemudian melebarkan sayapnya, mudahnya seperti itu. Jadi ini Ustaz, selain promosinya dari mulut ke mulut, ini karena ada dari sosial media Ustaz ya. Nah, untuk jenis makanan atau nasi ini apa aja Ustaz? Ya, kita cuman spesialis 2, kebuli dan mandi. Kebuli dan mandi. Ya, kalau kebuli dia berwarna putih ya, atau agak coklat, sedangkan mandi dia kuning karena dia pakai saffron ya. Dan dua-duanya kami tidak membuka menu yang lain untuk nasinya. Kami cuma spesialis di 2 nasi ini aja, dengan lauk ayam, kambing dan juga sapi, 3 lauk saja, dan semuanya kita kari semua. Nanti Ustaz Aswadi wajib
cicip ya, gimana rasanya, dan insya Allah semoga pas di lidah. Amin, amin. Ya. Jadi itu kalau minta pemesanan Ustaznya jadi sesuai dengan request dari konsumen Ustaz. Iya, sesuai dari konsumen, mereka mau pesan kebuli atau mandi dengan lauk apa, mau tanpa besar, tanpa kecil atau kotak gitu ya. Atau mereka mungkin ada yang saudara-saudara kita yang mau catering ya, kita Hajatan, juga ya hajatan ya, kita juga buka paket catering atau akekah ya kan. Bisa ya. Akekah mau pakai nasi Arab silakan monggo. Nah, jadi kita buka atau mau makan di tempat ya boleh. Seperti itu. Oh ya, kami ada satu lagi kepala kambing ya. Kepala kambing itu khusus kepala kambing kari ya. Kari ya. Jadi kita buka satu menu yaitu kepala kambing. Mungkin ada yang para hobi ya makan kepala kambing, ya kita siapkan seperti itu Ustaz Aswadi. Nah ini Ustaz bertanya lagi. Dari harga mulai terendah sampai tertinggi. Oh ya, harga untuk satu tampah ya lauk ayam untuk porsi 10 orang cuman 250.000. 250.000 ya. 10 orang. Berarti kalau kita bagi berarti 25.000. Sudah Ustaz, ya? sangat murah insyaallah ya. Udah kemudian kalau lauk kambing 350.000 ya, karena kambing kan agak mahal saja ya. Jadi 10 orang porsi 10 orang. Tapi ada porsi yang setengahnya, kalau 4 porsi 5 orang, ayam tadi 250 menjadi 150 ya. Kalau kambing 350 jadi 250. Kalau sapi 375. Kenapa sapi agak mahal? Sebenarnya sapi sama kambing harga dagingnya sama, hampir sama, cuman kalau sapi kita butuh proses presto. Nah, ini agak lama prestonya. Iya benar. Kalau kambing mungkin 25 menit selesai. Tapi kalau sapi 25 menit masih keras dagingnya dan perlu kita, dan itu menambah kos biaya gas. Gasnya ya, jadi direbus lagi. Ya, direbus lagi lebih lama biar lembut lagi seperti itu. Nah, jadi kita dari harga, kalau kotaan kita jual satu kotak lauk ayam itu 30.000, tapi kalau kambing 40.000 ya kotaan. Tapi orang banyak biasanya pesen pakai tampah untuk di rumah ataupun acara keluarga di rumah atau acara buka puasa di masjid ya, atau di sekolah-sekolah ya. Izzuddin alhamdulillah salah satu konsumen kami juga, dan alhamdulillah mungkin mereka ngadain acara di sekolah ataupun di tempat pakai tampah dan tinggal dibagi gitu Ustaz ya. Seperti itu. Nah, terus Ustaz, ini yang best seller Ustaz, yang untuk makanan yang nasi Arab ini Ustaz. Kira-kira kebuli. Kebuli Ustaz ya. Kebuli kambing itu best seller. Ya. Seri kebuli kalau di sini kan banyak Ustaz ya. Kalau di Palembang kan banyak lah, sudah agak lumayan banyak Ustaz ya, sekarang sudah agak menjamur. Mungkin ciri khas dari kebuli nasi Arab yang Ustaz bikin kebuli nasi Arab Al-Bukhari satu, yaitu karinya. Ya, dan juga nasinya nanti dicicip, karena ada beberapa nasi Arab yang mungkin terlalu ketika makan terlalu kuat ya. Kuat ini ini rempahnya. Nah, kalau kita insya Allah sudah soft ya, kita soft, lembut dan ya itu best seller dan insya Allah kalau udah nyicip kebuli ketagihan Al-Bukhari ya insya Allah ketagihan Ustaz deh. Ustaz, pemesannya Ustaz ya. Nah terus tuh untuk pemesanan kemudian bukaannya gimana Ustaz? Setiap hari dari jam berapa? Untuk pemesannya boleh nanti catat nomor WhatsApp atau WhatsApp saja boleh, silakan nomor istri saya. Kemudian untuk apa tadi? Untuk yang ini buka dari jam berapa sampai nasi Arab Al-Bukhari insya Allah Senin sampai Ahad ya. 7 hari dalam seminggu kita buka selalu. Kemudian kita buka dari pagi jam 8, bahkan ada yang pesan dari subuh misalnya ya. Subuh kita ini sampai malam, kita sampai jam 9 sampai jam 10 malam ya. Karena kita kalau di atas jam 9 jam 10 mungkin tidak ada transport untuk mengantarnya gitu ya. Nah, jadi kita silakan order 1 jam atau 2 jam sebelum disantap calling kita. Tapi kalau kita di Ramadan kita jam 1 sudah ini Aswadi, jam 1 kita sudah close order. Karena kita kalau Ramadan bisa 30 tampah nih, kita nggak akan terkejar lagi. Karena di Palembang jam 3 kita sudah mulai kirim-kirim ya, karena kita khawatirkan yaitu kemacetan yang ada di Palembang. Nah, jadi kita jam 1 untuk Ramadan kita sudah terakhir order gitu. Untuk makan di tempat silakan hubungi, nanti takutnya sudah terisi atau
bertabrakan. Tapi kita punya 2 tempat, satu di dalam, satu lagi di luar. Kemarin ada beberapa ibu-ibu dia nggak bisa duduk di dalam, hanya foto saja, kemudian dia duduk di luar. Di luar. Monggo silakan. Insya Allah nanti setelah Lebaran kita akan buka satu tempat lagi dengan sofa Arab. Itu Ustaz Sandi. Terus Ustaz ini mungkin terakhir ini Ustaz ada pertanyaannya. Silakan. Omset mungkin Ustaz. Omset yang didapat selama 1 bulan ya Ustaz. Kira-kira Ustaz. Ya, ini kalau bicara omset mungkin relatif ya. Maka karena saya dosen ekonomi syariah, saya baru tahu ternyata omset itu tidak boleh fix gitu ya Ustaz ya. Misalnya 10 juta, itu nggak boleh, itu nggak syariah. Yang syariah tuh 10 juta, kadang 8 juta, kadang 7 juta, kadang mungkin nggak ada, ya, kadang lebih. Jadi omset sangat relatif sekali. Tetapi kalau hanya tahadus bin nikmah ya, hanya cerita ini saja untuk memotivasi mungkin para pengusaha atau pemula pembisnis di sana, ya alhamdulillah untuk Nasi Arab ini ya saya bisa dapat 100 kurang lebih per bulan 100 tanpa mungkin kurang lebih di antara 30 sampai 35 juta. Masya Allah luar biasa. Tapi kotor ya. Kita kurang dulu modal, kita kurang dulu sedekah kita segala macam. Nah, insya Allah mungkin ya cukup lah Ustaz ya. Yang penting halal berkah Ustaz ya. Halal ya. Halal berkah dan insya Allah sehat ibadah. Yang jelas ini Ustaz ya, istiqomah Ustaz. Ya, istiqomah untuk jualan ini kan memang Ustaz. Ya betul, sangat istiqomah karena orang usaha itu modal pertama tadi rasa, kualitas, yang kedua harus istiqomah. Makanya kalau saya bilang sama mahasiswa, sama teman-teman yang lain, modal itu duit itu nomor 10 mungkin. Benar. Kita punya uang 1 miliar, tapi kita usaha kita ambruk gitu. Kenapa? Tidak ada kualitas, tidak ada istiqomah, tidak ada jujur ya. Jadi kita itu sangat penting sekali Ustaz Swadi, betul. Jadi istiqomah, jadi kita selalu buka, ada bisa pesan bisa. Jadi kita selalu open order ya, silakan. Cuman ada beberapa konsumen kita yang dia order mau jam sekarang, kita bilang nggak bisa karena ini butuh kurang lebih 1 jam ya, untuk produksinya, untuk memasaknya. Karena kita fresh tadi saja. Jadi seperti itu. Harapan kami, doa kami, mohon doa Ustaz juga dari rekan-rekan lembaga dakwah ya, Ma'had Izzuddin LDMI ya, semoga ini Nasihat Al-Bukhari ya per bulan bisa tembus 300 tanpa. Kalau selama ini kan 100, 150. Nah, harapan kita bisa 300 dan tentunya bisa berbagi juga dengan sesama ya. Bisa memberikan keberkahan, amin insyaallah. Insyaallah bergoyor Ustaz Palembang itu kan dengan dari promosi dari mulut ke mulut, insyaallah apa yang ditargetkan oleh Ustaz itu akan tercapai. Amin ya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama Sawadi, kami yang makasih ya atas kehadirannya. Makasih banyak pembicaraannya hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi silaturahim kita selanjutnya Ustaz ya. Dan juga kami informasikan juga buat sahabat LDMI dimanapun berada, para pemirsa yang berada di rumah yang lagi nyari mungkin kangen dengan nasi Arab, langsung saja pesan di sini di bawah ini ada nomor telepon, nanti silakan hubungi di rumah. Perumahan apa Ustaz? Ini Kebun Sayur Sukamaju. Di daerah Sukamaju, Kebun Sayur. Nanti boleh lihat di WhatsApp sini, tidak dihubungi dengan oleh Ustadz Amri. Insya Allah mudah-mudahan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Amin. Terima kasih lagi banyak. Terima kasih, syukuran jazakallah ya. Jazakallah, terima kasih banyak. Baik sahabat LDMI dimanapun berada, para pemirsa yang di rumah, cukup sekian dulu obrolan kita pada hari ini. Saya selaku pembicara mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau pahala? Subscribe ya.